Pariwisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Laut, Muaro Jambi pernah booming di masa pandemi. Namun kondisinya belakangan ini lesu. Jumlah wisatawan tinggal 100-an orang per bulan, turun drastis sejak 2 tahun terakhir. Kunjungan wisata tidak sampai 1.500 orang pada sepanjang tahun 2023 atau 2024. Padahal saat pandemi COVID-19 tahun 2021, tempat ini malah didatangi sampai 17.000 wisatawan. Jumlah pengunjung itu sudah mulai menurun karena yang pertama kadang ada yang 3 kali orang datang ke sini gitu kan. Mungkin harapannya ada wahana penambahan yang baru. Tapi kami di desa belum mampu untuk menambah wahana-wahana yang ada di Danau Tangkas ini. Mungkin karena faktor itu mereka mungkin sudah pernah gitu kan, tidak ada yang baru gitu. Mungkin mereka enggan untuk datang ke sini. Danau Tangkas berjarak 40-an kilometer dari kota Jambi dan 17 kilometer dari pusat ibu kota Muaro Jambi di Sengiti. Jika kondisi jalan normal, wisata alam itu bisa ditempuh 15 menit saja. Namun kondisi jalan menuju tempat wisata ini rusak parah. Beberapa titik membentuk kubangan berlumpur. Perjalanan pun molor hampir 2 jam. Seiring jalan yang rusak, kunjungan wisata ikut meredup, padahal masyarakat ingin pariwisata desa tetap hidup. Di akses transportasi masalah jalan, Mbak. Mungkin dari Sengeti kurang lebih ada 18 km yang untuk sampai ke wisata ini. Yang mungkin sebagian itu sudah dibangun setiap tahun oleh Pemda Muaro Jambi, tapi kan masih banyak akses-akses lagi yang belum terbangun. Seperti yang jalan yang memang vital kita lalui untuk menuju ke Danau Tangkas ini adalah lahan PT Brahma Bina Bakti yang kurang lebih 1 km itu masuk ke dalam hak guna usaha perusahaan mereka, yang notabene-nya itu tidak bisa dibangun oleh Pemda, desa tidak bisa membangun. Danau Tangkas seluas 400-an hektar merupakan jenis danau privarian. Sumber airnya berasal dari aliran Sungai Kaos dan Sungai Batanghari. Daya tarik wisata Danau Tangkas adalah kenampakan alamnya berupa danau yang didominasi oleh berbagai jenis tumbuhan rawa yang masih asri. Ragam aktivitas bisa dilakukan di sini. Keunggulannya sepertinya kalau pas air lagi besar, gitu kan. Pas air besar bisa bermain wahana. Nah, wahana seperti speedboat, banana boat, gitu kan, bisa juga main untuk BBB-an. Gitu. Hari biasa itu lumayan sih, tapi kalau memang pas hari libur itu kemungkinan mencapai 100 sampai 200 orang gitu kan pas hari liburnya gitu sih. Kita punya hutan tadi, namanya hutan, kalau kami bilang itu hutan liontin yang luasnya kurang lebih hampir 200 hektar di Danau Tangkas ini. Yang terkelola ini kurang lebih di 40 hektar yang sedang kita kelola. Kita bisa menggunakan sampan tradisional seperti yang Ibu Irma jelajahi tadi, kurang lebih treknya hampir 1 kilo lebih. Dan kondisi di dalam itu pun kalau kita amati kayak semi-semi Amazon gitu. Cantiknya kalau di dalam hutan itu pas kondisi air surut di diameter 1,5 meter airnya. Kita ada jembatan gantung yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui PUPR pusat yang sebagai jembatan destinasi yang lumayan megah, bisa untuk akses dari areal parkir ke Pulau Tepusnya. Dan malamnya juga kita bisa mengadakan camping di lokasi Pulau Tepus yang kecil ini. Salah satu tumbuhan yang menjadi ciri khas di Danau Tangkas adalah pohon-pohon putat atau Planchonia pallida. Beragam hidupan liar pun ada di sana. Itulah sebabnya hutan rawa Danau Tangkas disebut-sebut Amazon Van Muaro Jambi. Dengan pesona alam yang ada, warga berharap ada dukungan Pemda termasuk perbaikan jalan menuju tempat pariwisata.